son nom résonne encore dans toutes les salles où le groupe s'est produit en Europe ces dernières semaines. En France, le groupe est passé par Bordeaux, Paris, l'Accor Arena et Lyon à la Altony Garnier et annonce dès à présent qu'il reviendra cet été pour des festivals. Un show monumental, sonore et visuel, plus de 30 000 spectateurs déchaînés qui ne s'en sont toujours pas remis. Une première pour le métal extrême depuis quelques rares grands noms internationaux du genre. Gojira, son nom résonne aussi comme le premier groupe de l'histoire du puissant rock hexagonal à se produire dans le monde entier, du Japon à l'Amérique du Sud, de l'Australie aux États-Unis, en tête d'affiche dans des salles combles. Metal Excess a accompagné Gojira tout au long de son ascension depuis que l'émission existe. En mai 2012, nous étions alors à un mois de la sortie de L'Enfant Sauvage et notre équipe à Lille dans les loges du Splendide. Après avoir passé 3 ans. Gojira adalah band heavy metal Prancis dari Ondres. Didirikan dengan nama Godzilla pada tahun 1996, formasi band saudara Joe, vokal utama, gitar ritme, dan Mario Duplantier, drum, Christian Andreu, gitar utama, dan Jean-Michel Labadie, bass. Mereka kemudian mengubah nama band mereka menjadi Gojira pada tahun 2001 untuk menghindari masalah hukum dengan nama Godzilla yang dilindungi hak ciptanya. Pada usia 17 tahun, saat masih di sekolah menengah, vokalis dan gitaris Joe Duplantier membentuk band pertamanya bernama Eclipse setelah menemukan heavy metal 3 tahun sebelumnya. Saudaranya, Mario, memulai sebuah band pada usia 12 tahun dan telah menunjukkan kemampuannya sebagai seorang drummer. Seiring waktu, kedua bersaudara itu memulai jam session sepulang sekolah. Joe dan Mario Duplantier masing-masing berusia 19 dan 14 tahun pada tahun 1996, memutuskan untuk memulai band death metal teknis yang menekankan melodi dan merekrut gitaris berusia 19 tahun Christian Andreu. Menurut Mario, Andreu adalah penggemar yang bersemangat, seperti kami terhadap Metallica. Mereka mulai berlatih dengan gitar dan drum di garasi Duplantiers, tempat grup tersebut mendirikan studio, di kampung halaman mereka di Ondres di selatan Landes, di pinggiran Bayonne. Band ini segera merekrut basis Alexander Cornelon, teman Andreu dari Hexagon. Joe Duplantier berkata, kami ingin maju dengan cepat dan kuat. Kami tidak punya rencana, tidak ada tekanan. Kami bahkan tidak memiliki band yang kemudian terpilih nama Godzilla, nama band pertama mereka. Gojira terkenal dengan gaya musik yang of the Universe dan Flying Wallace diliput oleh pers metal Inggris. Band ini kemudian menandatangani kontrak dengan Prosthetic Records yang memberi mereka visibilitas di Amerika Utara. Suara Gojira memadukan beberapa gaya. Berakar pada death metal teknis, band ini menggabungkan death metal, thrash metal, alur logam, progressive metal, dan post metal. Mereka juga memasukkan math metal dan avant-garde metal ke dalam musik mereka. Magma menandai perubahan signifikan pada suara Gojira. Penulis Remfry Dedman mengatakan bahwa album tersebut menemukan kembali suara death metal khas band, memperkenalkan alur yang dapat diakses tanpa mengurangi intensitas aslinya. Oleh karena itu, beberapa lagu menampilkan ciri-ciri musik yang diasosiasikan dengan post-punk, neo-psychedelia, dan condong ke arah post-rock. 232, palet musik band ini terkadang meluas dengan memasuki wilayah rock progresif dengan jalur yang lebih tenang. Gojira memainkan gaya heavy metal yang teknis dan berirama dengan pola poliritmik, double bass drum yang cepat, ketukan ledakan,
permainan drum yang presisi, isian jazzy, dan riff gitar yang disinkronkan. 236, gaya Mario Duplantier dalam From Mars to Sirius dan The Way of All Flesh disebut sebagai surga bagi para drumophile, dan dia telah dianggap sebagai jangkar Gojira sejak awal berdirinya grup tersebut. Lagu-lagu mereka memiliki tanda birama yang tidak biasa, dan struktur lagu yang tidak biasa dan menampilkan ketepatan teknis dengan karakteristik sonik yang digambarkan sebagai sangat berat. Ciri khas suara band ini adalah teknik pick scrape yang terjadi secara spontan untuk pertama kalinya saat memainkan Embrace the World selama Tour de Link tahun 2003. Selanjutnya, pick scrape Gojira menjadi ciri khas band ini. Gitar listrik pertama Joe Duplantier, Gibson Flying V, digunakan untuk solo gitar di album. Permainan gitar Andrew dan Joe Duplantier mencakup teknik solo tap, dan di Magma, mereka memperkenalkan kemerduan baru dengan penggunaan pedal whammy. Gojira menciptakan tekstur dan suasana di seluruh album mereka. Mereka juga menggunakan riff gitar dengan suara palmuted dan harmonic pinch. Kadang-kadang riff gitar yang minimalis dan hampir avant-garde muncul, kontras dengan pola drum yang rumit. Album mereka diselingi oleh selingan instrumental, yang juga menampilkan suara non-musikal yang bercampur dengan musik band. Gaya vokalnya bermacam-macam, mulai dari teknik scream yang sering digunakan dalam musik extreme metal hingga death growl death metal, pitch scream, dan vokal yang bersih. Jeritan dan vokal yang bersih terkadang digabungkan untuk menciptakan efek melodi yang agresif. Vokal Joe Duplantier menampilkan gaya bernyanyi post-punk di beberapa lagu Gojira. Gojira dipengaruhi oleh album-album awal Death, Metallica, Sepultura, Tool dan Morbid Angel, dan juga menyebut album debut Led Zeppelin dan Rage Against the Machine sebagai pengaruhnya. Mario Duplantier menyebut kematian sebagai jalan wajib. Mereka adalah asal-muasal death metal, dan Andrew setuju. Itu adalah budaya kami berasal dari kematian. Salah satu pengaruh paling awal Labadie adalah Ride the Lightning milik Metallica, album metal pertama yang dia dengarkan pada usia 11 tahun. Joe Duplantier mengatakan bahwa Ride the Lightning menyelamatkan hidupku ketika aku menghadapi masa-masa sulit di sekolah menengah, dan juga mengutip album Machine Head tahun 1994, Burn My Ass, sebagai pengaruhnya. Pengaruh musik lainnya, pada tingkat yang lebih rendah, termasuk Slayer, Pantera, dan Meshuggah, musik Gojira telah dibandingkan dengan musik Neurosis. Pada tahun 2003, Joe Duplantier mengungkapkan kekagumannya pada Sade. Pada tahun 2016, band ini telah mengakui ketertarikan mereka pada musik The Beatles. Gojira juga menyebut Pink Floyd dan Mike Oldfield sebagai pengaruhnya. Di 42 Day, mereka fokus pada pengaruh band rock klasik tahun 1970-an dan 1980-an terhadap mereka. Suara Inggris terus menginspirasi tulisan band, mengutip Radiohead dan artis trip hop Portishead. Pada tahun 2021, Joe Duplantier mengatakan bahwa rock tradisional, blues, dan Americana telah menjadi pengaruh masa kanak-kanak yang dibangkitkan kembali melalui percakapan panjang dengan gitaris Mastodon Brent Hinds. Semakin tua saya dan orang lain, semakin kami menghargainya. Lirik Gojira membahas spiritualitas, kehidupan, kematian, kelahiran kembali, dan alam. Band ini menyadari sejak awal bahwa mereka dapat menggabungkan kegelapan, metal dengan lirik Joe Duplantier yang terinspirasi oleh misteri alam, lingkungan, sifat manusia, dan psikologi. Saat Joe mengusulkan lagu berjudul Love, rekan-rekan musisinya ragu namun reaksi penontonnya positif. Duplantier kemudian menulis tentang keyakinannya pada reinkarnasi dan keberadaan jiwa. Lirik band ini berkisar pada kondisi manusia dan tempat umat manusia di dunia. Mereka mengatakan bahwa untuk berbicara dan berkomitmen dalam bidang ekologi dan spiritualitas adalah hal yang penting bagi band. Gojira terkenal juga dengan paham lingkungan hidup dan telah menggunakan lirik dan video musik mereka untuk menyoroti perubahan iklim,
polusi laut, dan penggundulan hutan hujan Amazon. Lagu Pemanasan Global mengeksplorasi dampak manusia terhadap lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Gojira telah menjadi salah satu band metal paling dihormati dan diakui secara internasional, dan mereka sering dianggap sebagai salah satu pelopor dari genre metal ekstrim yang modern. Musik mereka mencakup kekuatan emosional yang mendalam dan kompleksitas musikal yang menarik. Selain itu, mereka juga dikenal karena performa panggung mereka yang energik dan kuat sampai dengan saat sekarang.